warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here I want to explain about language classroom management. The subtitle is about 4 rules of classroom management. So I want to tell you about 4 rules of classroom management. The language classroom management have 4 rules, and the first rule is get them in, and then second rule is get them out, and then third rule is get on with it, and fourth rule is get on with them. So the first rule is greeting. Teacher established the role of host receiving in the class. So when we teach the student, we can give a greeting first, and then we can like ask about you have to arrange our atmosphere in the class. You can bring it to good atmosphere or good arranging, good tata gitu. Jadi ketika kita menjadi guru, kita ini harus menyapa dulu ya. Di dalam kita menyapa itu kita boleh anak-anak, apakah ini sudah betul penataannya gitu, atau boleh tolong ini dirapikan lagi yang sebelah sini, atau papan tulisnya tolong dirapikan, atau papan tulisnya tolong dihapus jejak penulisan, bekas penulisannya gitu. Itu rule 1-nya ya. Di rule 1 itu ada greeting tadi ya. Dan setelahnya ini ada sitting. Teachers decide where children should sit. Nah, jadi kita sebagai guru ini kita berhak untuk mengatur ke murid kita harus duduk di mana gitu. Harus duduk di mana, misalnya kita mau suruh dia duduk di belakang atau di depan, misalnya kita menyuruhnya untuk duduk itu sesuai dengan tempat yang kita suruh, kita pilih itu ya. Harus kita cocokkan juga dengan kemampuan anak itu. Misalnya ada anak yang agak cepat paham, kita coba taruh di belakang. Terus anak yang agak lambat paham, coba kita taruh di depan biar dia lebih semangat belajarnya, biar dia lebih paham gitu. Jadi kita harus pandai juga untuk mengatur ruang kelas ya, untuk mengatur tempat duduk anak-anak juga gitu. Kemudian yang ketiga ini starting ya. So physical entrance and disposition on the student body, but also the mental turning in of the student mind. Nah, jadi kita mulai mengajar itu kita harus dengan cara yang pas gitu, sesuai dengan umur anak itu, atau sesuai dengan daya tangkap otaknya gitu. Kita nggak boleh misalnya, atau kita pakai bahasa yang terlalu tinggi, atau bahasa yang mereka kurang pahami, atau bahasanya mungkin terlalu dewasa gitu. Kita nggak boleh memakai itu. Kita harus sesuaikan juga dengan porsinya gitu. Itu rule 1. And then rule 2 is have 2 points. The first thing is concluding.
This is difficult to achieve if children are still busy writing or engaged in collecting books and gathering materials together. Nah, jadi di concluding ini ya, kita harus menjelaskan misalnya ya, menjelaskan atau untuk penjelasan terakhirnya ya, sebelum mau pulang itu kita harus perhatikan anak murid kita jangan sampai mereka sibuk menyusun bukunya atau memasukkan buku dalam tas, atau bahkan belum ada yang masih main-main gitu. Jadi mereka nggak fokusnya. Jadi kita di sini harus bisa membuat mereka kapan waktunya menyusun buku gitu, terus kapan waktunya untuk memperhatikan gitu. Dan dismissing ya, second point is dismissing from rule 2 ya. As Gray and Richard suggest, arm folded, sitting up straight, or similar ritualist instructions may be appropriate for controlling young children. Yes. Jadi di dismissing ini ya, kita harus bisa mengontrol anak-anak tersebut ya. Misalnya kalau kita suruh berdiri, ada waktunya kita suruh berdiri, ada waktunya kita suruh ke depan gitu. Dan jadi anak itu tahu tempatnya gitu ya, kapan harus berdiri ya berdiri, kapan harus berbicara gitu. And then the next is rule 3. Rule 3 have a second point. The first thing is content and then manner. So content, methods and materials should also be closely examined to see that learning experiences are suitable and study tasks are attainable for pupils with range and diversity. Nah, jadi kontennya ini ya, konten kita mengajar itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan serta dengan sesuai dengan kelas mereka gitu. Jadi kita tidak boleh memberikan ajaran yang terlalu tinggi atau terlalu cepat gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan si anak-anak tersebut yang kita ajar gitu ya. Dan manner, positive relationship develop from the manner in which people communicate with each other. Nah, jadi ini manner ini ya, kita harus membangun chemistry positif gitu ya di antara kita dan anak-anak juga anak-anak lainnya ke anak-anak lainnya gitu. Jadi kita yang harus mengontrolnya, kitalah yang memegang kendali gitu untuk membangun chemistry, membangun hubungan positif di antara kita semua gitu. Dan terus rule 4. In the rule 4 there is two point also. The first thing is who, and then the second is what's going on. The explanation from who is who, direct instruction to be quiet, please, Quentin, or sit up straight, Sidonia, are much more likely to be headed than vaguely address summonses to that boy at the back or the gear over there. Nah, jadi di sini ya, kita itu harus dituntut untuk menghafal nama anak-anak itu. Kita harus menyebut nama-nama anak itu. Kalau kita misalnya nyuruh berdiri, silakan Sylvia berdiri gitu, atau silakan Sylvia maju ke depan, atau Benny silakan baca gitu. Mereka lebih, anak-anak itu lebih bisa menghargai kita atau lebih bisa cepat nangkapnya, atau lebih senang juga ya mereka dengan namanya disebut kalau kita tahu dengan mereka gitu. Jadi kita harus secepat mungkin ya bisa menghafal nama anak-anak tersebut yang kita ajarkan gitu. Dan what's going on, acquiring this sensitivity to the class atmosphere depends on a combination of mobility and marking. Nah, jadi what's going on ini yang menjelaskan kalau kita itu di kelas itu kan suasananya rame gitu ya, dan kita kan terdiri dari macam-macam keluarga, macam-macam orang gitu. Kita di sana adalah perkumpulan gitu ya,
bukan hanya orang yang satu pemikiran, tapi beda-beda. Ada yang sikapnya kayak gini, ada yang sikapnya kayak gini. Nah, itulah fungsi gurunya ya, untuk bagaimana membangun mobilisasinya ya di dalam kelas itu agar baik gitu, agar semuanya memahami satu sama lain. Nah gitu. Jadi inilah ya poin-poin penting untuk kita manage ya kelas kita nanti jika kita sudah mengajar nanti ya. Alright, thank you. That is all my explanation about language classroom management. Thank you for attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.